Kine. Oh Kine. Kine tuh udah Ada di foto mulu ya? udah 2 season dia kenapa stand in terus ya. Cuma ya karena emang ini sih sekarang Classland tuh menurut aku penting banget juga ya role-nya. Karena gimana pun dia bisa jadi layer kedua. Ganti Rom bahkan atau mungkin jungler di sini, jungler tank khususnya. Jadi Classland sekarang tuh sepenting itu teman-teman. Jadi kalau misalnya lu satu tim punya Classland nih bener-bener jago banget. Kayak dulu lah mungkin kita ambil contohnya Bal gitu kan. Bal, Kan? Singlin. Singlin. Itu tuh emang sepenting itu gitu. Peranan Classland di masing-masing tim. Ya meskipun Kine hitungannya tetap standing ya. Harusnya farmlane sih Kine juga. Makanya ditukar sama JD ya. Oh iya juga ya. Farmlane dia. Tapi kadang-kadang memang pernah jadi class lane. Sempet kan? Sempet tapi lebih sering di farmlane. Nah Haya, first pick untuk Onyx. Ada Guan Yu, Dharma di band. Haya. Terus ada Dolia dan juga Sisha pastinya. Dan juga dari arah Onyx, kalau misalnya kita ngomongin dari arah Wanzi sendiri, ini lumayan banyak ya dia punya hero pool. Kita udah pernah ngeliat dia pakai Yao Clashland, kita udah pernah ngeliat dia pakai Fuzza juga, Liu Bang, banyak banget. Kuat sih. Dia pakai di arah Clashland tuh banyak hero-hero yang lumayan aneh ya dari Wanzi. Jadi seharusnya sih ini nggak jadi masalah dengan Guan Yu dan Dharma yang di ban. Aku ingat banget waktu season sebelumnya ketika dulu masih namanya Chox ya. Poin kemenangan Onyx pertama tuh waktu dia main Futsu. Oh Fuzza. Iya, gitu tuh. Sekarang Wanzi ya. Dan udah ada Arlie bersama dengan Zhang Fei juga yang dipick oleh Onyx. Tapi kalau ngomongin tadi lanjutin Kine lagi ya, kalau emang dibandingin sama JD ya, Mungkin sejauh. bukan, masalahnya dia lone juga kan. Oh JD. Jadi potensi dia untuk dimainkan tuh fasenya harusnya lebih besar. Potensi untuk kerjanya ya. Kerja ya. Dylan juga harus kerja teman-teman ya. Dan Iya. JD ini lumayan agresif sih. Kemarin waktu sempat main di Dominator, walaupun gak sempat IKL ya, dia kan sempat ada di third party waktu itu main dari arah si JD. Dia tuh mainnya lumayan agresif, suka nyari space sendiri juga. Iya. Ya. Dia mirip-mirip. Mirip-mirip sama ini, Jia kalau ingat. Jia-nya RRQ. Iya sih. Oh mirip si JD sama Jia tuh mirip-mirip. Betul. Ya, sama-sama dari Alpha Gaming. Iya, tipikal farmnya sama. iya, farmman yang mirip ya playstyle-nya. Tapi dari Onyx mereka langsung nutup ke arah She, ngelihat udah ada Zhang Fei juga di sini sebagai lini depan. Kemungkinan ada tank jungler yang bisa diamankan juga sama Onyx. Dengan adanya mungkin ada Ogran yang bisa dipick. Dari Shadow mereka langsung nutup ke arah Jing juga. Potensi dari Jetian untuk main assassin hero ini kemungkinan masih bisa juga sih posibilitasnya. Oh, P-nya di ban. Padahal tadi aku mikir kalau misalkan P-nya diambil sama Shadow Esports bagus banget ya. Kenapa nggak biarin Onyx yang nge-ban P-nya? Karena ini belum dibuka nih Shadow Esports buat jungle-nya mau main hero apa. Karena Jing dan juga P masih ada Luna masalahnya. Kalau misalkan Luna di-pick sama Onyx ya kelar ini sebenarnya Shadow Esports. Nah, lumayan oke sih dengan dia ngambil Luna, hero buat invasinya tuh nggak banyak, P-nya udah di-ban. Terus kayak yang bisa ngimbangin kayak Assassin, kayak Jing udah di-ban. Mungkin masih ada Fate ya, cuman Fate butuh kayak sedikit waktu juga untuk dia bisa ngelakuin invasi karena ya level 1 dia nggak bisa naikin skill 2 guys. Jade Stone-nya nggak bisa dinaikin jadi mau punya Jade Strike aja, ngedash. Masih ada Ukyo juga sih sebenarnya. Ukyo boleh tapi sayang banget kalau misalkan ngeluarin Ukyo tapi di saat bukan buat Di saat counter iya pick. P-nya ya, di saat P-nya udah di-ban juga ya. Cuma dari Onyx mereka nutup juga ke arah Nua di sini. Mereka pengen Haya bener-bener bisa mainin rotasi early ya, yang cepet sih. Xiao Xiao. Xiao. Ya, ini buat lawan Arlie. Arlie. Onyx masih bisa Assassin, Fate bahkan mereka bisa ambil sih. Sebenarnya Shadow itu mereka udah punya 2 badan sih di depan. Kayak lampu-lampu Byron nih kuat banget. Gue jadi garda depannya Shadow ya. Iya makanya tadi sayang P-nya di ban. Karena kalau misalkan dia Mereka bisa pick ya. kuat banget Shadow Esports. Iya, padahal Shadow bisa di last pick buat Shadow Esports juga ya. Sementara dari Onyx mereka bakal langsung reveal 2 hero terakhir mereka. Yang dimana ini posibilitas untuk ngambil Kara Luna. Seperti yang tadi Lihan sudah sempat mention. Ini masih bisa sih. Ya Fate Luna ini kebuka banget sih buat Onyx ambil ya. Dan Ukyo diambil sama mereka. Oh, mereka nggak Iya. nggak mau nyimpen Ukyo-nya buat nge-counter pay nanti ya buat di next game ya. Atau mungkin ya kayak kamu bilang tadi kalau misalkan Luna diambil sama Onyx mereka tinggal ngambil Ukyo-nya. Iya, Karena emang yang jadi punya kayak- fast cepetnya kan. Hero fast pace-nya ada di Ukyo Tachibana. Biar bisa on par gitu dari segi farmingnya at least. Iya, dan Luna tuh pasti kalah guys early-nya sama Ukyo Tachibana. Karena emang Ukyo kan itu kurang lebih kayak pay farming di arah early game. Last pick buat Shadow Esports kalau misalnya sampai mereka pengen Luna nih bunuh diri ya. Ini kayaknya gak bakal bisa harusnya teman-teman. Oke, Tapi dan kalau menurut saya Onyx 3-0 kalau menurut saya. kamu 3-0 nih. 3-0 Onyx dari sebelum ini ya ngeliat. Aku rasa kayaknya bisa 3-1 Onyx sih. Shadow bisa dapat 1 poin. Fate-nya ternyata diambil sama Shadow Esports ya. Aku pikir tadi Onyx yang bakal ngambil Fate. Oke.
Fate ya? Fate. Yang kayak tadi kamu bilang, kalau emang misalnya ada Luna, mungkin ada Fate. Ada Fate, Assassin. Tapi justru malah Lunanya nggak keluar sama sekali ya. Mungkin Lunanya mau disimpan buat at least match up sama Jing nanti. Ada yang ngitungin sendiri juga sih. Iya. Aku pengen ngeliat tim-tim papan bawah sih. Yang mungkin tahun lalu tuh struggle banget ya buat masuk ke babak playoff. Aku pengen melihat mereka tuh bisa at least lah berbeda di spring season kali ini. Dan ini dia untuk game pertama kita teman-teman di match pertama. Di mana best of 5 series akan kita saksikan dari Onyx melawan Shadow Esports. Dan aku jujur suka sih lihat picknya Shadow. Kirain suka sama Nyiroro Kidul ya. Oh, Karena bagus. kita lihat kayak Skinnya. Nyiroro Kidul ya teman-teman. Betul, udah keluar ya, udah rilis ya? Udah rilis. Udah rilis, jadi buat Tinggal temen-temen- gratis aja, gratis. 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 Yang mau beli ntar tunggu tanggal 5 bisa beli. Iya. Kalau misalkan mau main gratis pun bisa. Yes, dan kali ini pergerakannya dari Haya udah pasti paling cepat duluan ya karena dia bakal nge-clear lebih cepat dibandingkan dengan Xiao Xiao, dan tapi pergerakannya udah mulai di mirror juga kali ini. Sama pemain-pemain dari Shadow Esports, mereka nggak ngasih chance sama sekali. Megumi di sini bakal langsung megangin kakinya Zhang Fei aja dari 19. Akhirnya 19 kembali bermain lagi. Bermain lagi ya. Setelah kemarin sempat digantiin waktu lagi di BTR sama Orson lumayan lama teman-teman ya. Tapi 19 sekarang kembali dan kelihatan juga nih rotasinya udah mulai beda ya teman-teman dibandingkan season sebelumnya. Kalian bisa ngeliat tadi rotasi dari Rafa Del Boy, dia setelah clear mid lane dengan Haya kan lumayan cepat ya. Dia langsung ke arah Armadillo habis itu langsung ambil Fire Big juga. Jadinya ini ngebuat dari Network Gold Onyx sedikit leading walaupun dia cuma sedikit 200, tapi ini bakal keep up terus teman-teman ya. Kalau misalnya mereka bisa buat farming early kayak gini, War Naga bakal lebih enak lagi. Dari mid lane bakal coba untuk ada knock up juga. Honey Sweet Breeze dibuka, bakal coba untuk di clear. Ukyo Tachibana dapat informasi di bagian top lane ada Jikin yang seharusnya ini bakal mundur ya. Barengan sama Wanzi, oke langsung di smite, satu Armadillo gak bakal dikasih. Jadi buat teman-teman jangan sayang ya, meskipun itu buat Armadillo doang. Dan buff juga belum up, jadi mendingan diambil lagi dibandingkan musuh tuh dapetin space farming yang lu punya. Dan udah ada gerakan dari JD juga, langsung nge-list tadi ke arah Tasbor. Ini juga lumayan bagus teman-teman ya, karena JD dibandingkan dia stay di lane gak ngapa-ngapain, mendingan dia coba untuk nyicil Tasbor ya. Udah sekarat jangan diambil tapi pas udah sekarat si Jitin udah datang, jadi tinggal dilasit doang sama Jitin. Itu namanya ini ya, bantu. Gotong royong, kerjasama. Nah, gotong royong, betul. Dan sekarang belum ada pergerakan yang terlalu agresif ya dari kedua belah tim. Mereka masih main safe juga. Menit kedua kali ini belum ada first blood. Dan dari Shadow Esports juga mainnya safe banget. Oh, ini kelihatan respect juga sih sama pergerakan dari pemain-pemain Shadow Esports. Dan kalau kita ngeliat juga dari sisi Onyx kali ini, kayaknya bakal menunggu dan adanya Tyrant yang harusnya nanti up di menit yang keempat. Atau mungkin Onyx bakal ngambil satu momentum sebelum Tyrant yang ini up. Sementara 19 udah megangin River bersama dengan Megumi. Dan gak akan ngasih kesempatan buat 19 bisa at least masuk invasi ke area jungle yang dimiliki oleh Shadow Esports. Ya meskipun dari Open Qualifier, di sini dari arah Shadow Esports juga lumayan oke guys dari rotasinya. Tadi juga ada sharing gold di tangan Shadow Esports, terus sekarang juga Network Gold nggak ketinggalan terlalu jauh. 4 menit pertama harusnya bisa di setup sama teman-teman dari Onyx sih. Sayang banget kalau misalkan mereka ngilangin yang namanya itu Naga ya. Di saat mereka punya Zhang Fei yang punya Unreal Outburst. Dan masih geng ke arah atas, ada Zui juga bakal coba untuk bantu Jetstone. Clear cepat juga, bentar lagi masuk ke arah menit 4, 30 menit lagi. Dikasih satu buah stun juga tadi dari Regiten. Akan clear cepat minion wave, harusnya mereka langsung rotasi lagi ke arah Naga yang dimana 20 detik lagi. Ini bakal spawn, cuman dari tim Onyx nunggu nih, dia mancing. Karena bentar lagi menit 4 kan, pasti teleport nih. Pasti teleport. Dan bakal kena trap kali ini, langsung di stun, udah dibantu lagi, masih ada Jet Strike. Meteor Storm dibuka juga Wanzi, bakal coba untuk mundur King's Blade. Dan ternyata Shadow Esports juga udah tahu yang bakal dilakukan sama tim Onyx. Udah mulai dibaca ya, udah mulai bisa ngebaca dari Shadow Esports. Dan sekarang 19 juga udah mulai datang coba untuk memberikan cover. Udah ada Madness yang penuh di tangan dari 19. Outburst ini bisa aja dibuka kapan aja oleh 19. Cuma ada Megumi yang terlihat di area rivernya. Brushmith bakal coba dicek. 4 pemain dari Onyx mereka udah mulai melakukan rotasi. Mau ngambil Tyrant yang pertama harusnya. Cuma mereka bakal coba untuk ngelakuin clear aja di area midnya supaya memperlambat pergerakan dari pemain-pemain Shadow. Dan Frederica udah mulai bonyok kali ini meskipun pasif stun-nya udah penuh dari Frederica. Terkena sedikit knock up dari Wanzi, cuma nggak akan jadi masalah. Masih coba tarik ulur dari kedua belah. Setup ya teman-teman ya, ada Island Blazing, Torrential Blade di setup juga. Jikin kembali ngambil ke arah Azure Golem terlebih dahulu teman-teman.
Jadi Megumi bakal buka jalan, dia sedikit ngasih vision buat teman-teman dari Shadow Esports. Tyrena udah mulai di kiting kali ini keluar. Ini susah sih, karena Zoe punya Jet Seal. Langsung dibuka Raging sih, bakal coba untuk dicicil lagi. Wanzi masih belum buka secretary-nya. Dibantu Little Step, ada Frederica, Storm Strike, low HP. Fadel Boy bakal nge-flash untuk mundur, dan masih ada Frederica terlalu maju berbelat untuk Demonic. Mencoba untuk lebih, kali ini masih ada seorang GTN juga, dan satu orang lagi hilang. Easy Boy. Gak punya infinite fastness kah? Atau gak kepencet karena kena stun langsung dihilangkan begitu saja di tangan tim Onyx? Kayaknya nggak ada deh itu. Dari Easy Boy. Ada, gak mungkin karena belum keluar dari tadi. Dari tadi belum perang dan Unbreak Outburst belum keluar. Iya gak hijau sih. Tapi posisinya dia udah nggak punya. Dan Gak sekarang punya, dipakai buat apa ya? dan flashnya tadi dia udah pakai dari Easy Boy. Dan sayangnya ya, tadi sebenarnya timingnya dari Fadil juga udah bagus karena tadi dia udah nyulik ke arah Zuwei. Cuma pemain-pemain dari Shadow Esports mereka coba untuk skating, coba untuk tarik ulur sampai Zuwei-nya siap buat fight lagi. Cuma sayangnya itu JD-nya bener-bener free hit banget di area belakang, double kill berhasil diamankan oleh Onyx. Dan bahkan mereka nggak dapetin Tyrant ya kali ini. Dan Island Blessing dibuka. Megumi mencoba untuk menabrak ke arah 19, tapi lagi-lagi 19 udah punya madness kali ini. Outburst yang kedua bisa aja keluar. Dan bahkan Zuwei sudah mulai ketangkap kali ini, diculik lagi. Mereka pengen ngambil ke arah towernya dan itu dia. Kan Jagger hilang di tangan dari Wanzi yang ngebuat tentunya pemain-pemain dari Shadow Esports mereka udah gak bisa ngelanjutin fight ini sih. Iya, dan udah datang juga JD di dalam belakang. Little Step, Maple Dance dibuka juga. Bahkan Frederica menjadi korban berikutnya teman-teman. Misalkan Easy Boy dan juga Megumi yang harus melakukan defensif di bagian top lane. Mereka harusnya nggak bisa defense tower mid lane lagi nih. Wave bakal masuk, udah ada JD juga di bagian sana. Dan langsung dihancurkan, bahkan dapat bonus. Ada Azure Golem yang terlihat. Bakal diambil sama JD, jadi nggak perlu pulang lagi. Kalau misalkan Bino dikasih ke arah JD, itu saja. Dan langsung ambil juga satu camp Citah di sana. Dari arah 19 juga selalu mengcover, dia punya Leaping Savior. Dia madness-nya bisa sambil nyambi aja tuh, barengan sama teman-temannya. Buat dapetin madness dari arah Jangfei ya. Dan tower dari tim Onyx masih utuh banget teman-teman. JD lumayan berani, Autonom Storm dibuka juga. Bakal mundur Frederica, lumayan bonyok. Masih ada Blossoming Fan. Cuman mereka cuma bisa buat defensif aja. Shadow Esports sudah ketinggalan network cukup jauh. Bahkan tower bagian mid lane juga bakal dihancurkan sebentar lagi. Masih ada satu knock up dengan Honey Sweet Breeze milik Han Jaeger. GTN masih mundur, cuman ini masih cukup jauh sih. Untuk di early game ya, di menit 7 ketinggalan gold. Ini tuh udah lumayan susah buat balik sebenarnya. Karena menit 10 udah pasti bakal diambil sama Onyx dan ungunya bakal di zoning. Iya, dari GTN aja sekarang udah unggul 2 level sih dibandingkan sama Zuwei ya. Tadi barusan banget Zuwei level 10 dan udah mulai diusir lagi-lagi, diculik dengan Moonscape Mirage dari seorang Fadel Boy. Sementara 4 pemain dari Onyx mereka udah mulai megangin nih. Ke arah Crimsonnya nggak bakal coba ditunggu dan itu dia tumbang. Zuwei hilang untuk yang kedua kalinya. Sementara dari Wanzi bakal coba untuk ngezoning Megumi kali ini nggak dikasih chance sama sekali. Shadow Esports mereka kebingungan kalau Zuwei-nya hilang. Dan posisi dari Easy Boy-nya nggak bisa fight bareng sama pemain-pemain Shadow Esports. Udah pasti Onyx bakal megangin map control lebih jauh sih. Dan tower di bagian inner juga bakal coba untuk dihabisi oleh tim Onyx teman-teman. Camp-nya juga udah dihabisin. Ini yang kayak aku bilang tadi sih, kayak ketinggalan gold di menit segini tuh bener-bener susah banget ya. Karena farming itu item belum jadi. Mau zoning balik juga nggak bisa. Jungle udah pasti diambilin. Sampai menit 10 udah pasti 10.000 gold bakal ketinggalan sih dari Shadow Esports. Apalagi mereka nggak punya point kill. Dan zoning udah pasti bisa dilakuin sama satu orang aja. Kayak Wanzi nanti bisa buat ke zoning sendirian. Bahkan dia masih bisa buat nyulik hero-hero kayak Xiao Xiao. Bakal jadi mudah banget dan visionnya bener-bener gelap banget pastinya dari Shadow Esports. Mereka nggak punya vision sama sekali. Bahkan Wanzi yang di bagian top lane pun udah dibantuin jaga tuh. Udah ada 19 di dekat sana, ada Fadel Boy juga. Vision Sprite memang ada, tinggal dihancurkan aja. Di tangan 19, wave-nya lagi maju juga, nggak usah takut keculik karena dia punya madness, dia bisa berubah. JD masih ada informasi, nggak ada siapa-siapa. Kelihatan Byron tadi di arah map, jadi langsung gerak. Oh iya, ini berat sih buat Shadow Esports ya. Karena posisi dari Fadil aja nyulik Zuwei, itu posisi Zuwei-nya udah balik-balik udah low gitu. Jadi udah kelihatan damage dari Fadil juga udah sakit banget. Dan sekarang perbedaan networknya udah terlalu jauh. Menit 9 berbeda 7.000 diungguli sama Onyx. Sekarang dari Shadow Esports, mereka gimana caranya bakal ngelakuin defense kali ini. Fate yang dipick sama Shadow Esports ini harusnya bisa untuk match up dengan GTN. Tapi GTN gak perlu ikut fight aja bareng sama pemain-pemain dari Onyx. Ini Zuwei udah bener-bener kesusahan sih. Iya, Zuwei susah banget karena emang gak dapetin farming ya. Di daerah Fate-nya, bahkan mau kontes pun dari tim Onyx udah tahu Jet Seal tuh bisa buat ngambil naga. Jadi ngapain difokusin naganya?
perang dulu, outburst dari 19 juga tadi emang buat perang. Dan top lane, secretary dibuka juga, flashing out dari 1Z. Udah bakal keculik juga, masih ada follow up lagi GTN, mati satu persatu kah? Langsung di Moonscape Mirage. Satu orang bakal diculik kali ini, by one Fadel Boy di dalam sana, tapi harusnya nggak ada notif kill sama sekali. Langsung di outburst, tebak sama 19, dibuka, tapi itu Byron. Gimana lumayan tanky, punya force field suppression juga. Ada satu Vanguard Overlord yang bakal langsung diambil sama Onyx. Mereka nggak ambil naganya, tapi mereka ngambil Vanguard karena memang lagi menang gold jauh banget ya. Kalau misalkan nanti mereka mau ambil dua-duanya pun nggak jadi masalah. Iya, mereka pengen ngambil ke arah landing wave minion dulu sih dari Onyx, biar pemain-pemain dari Shadow Esports ini nggak bisa nge-push terlalu jauh juga, dan semua lahan farmingnya tentunya bakal dipegang sama Onyx sendiri. Dan ngambil ke arah Tyrant seperti yang kayak kamu bilang tadi, ngambil dua objektif possible banget buat Onyx, tapi kayaknya mereka nggak mau deh. Mereka pengen nge-push supaya Shadow Vanguard ini bakal nge-push ke area atas, mereka bisa dapetin at least tower high ground satu. Ini nyari informasi dulu tadi ya, takutnya ada Fate kan, jadi dia dibuka dulu mapnya. 19 juga udah ngasih lihat tuh Fate-nya dari mana. Jadi mereka langsung fokusin aja untuk ngambil Tyrant ya. Di saat 1Z juga bakal jalanin Shadow Overlord di bagian top lane dengan naga besar teman-teman. Gak bakal diganggu sih harusnya, gak bakal dikontes sama sekali juga sama teman-teman dari Shadow Esports. Dan Flaming Palm karena naga kecil, masih ada Blossoming Fan juga, harusnya bisa dibersihkan. Tapi kali ini udah sakit banget damage-nya. Moonscape Mirage juga connect untuk nyulik satu pemain. Cuma harusnya nggak bakal tumbang nih, bakal ada Regency yang bakal connect ke arah Fadel Boy. Cuma di bagian mid lane dan juga bottom lane juga bakal masuk. Mati ternyata Zway-nya udah low HP banget. Masih ada shield dari suppression milik seorang Byron. Di bagian bottom lane juga nggak bisa di defense lagi. Frederica bakal diganggu, Sasami Yuki udah keluar juga dari arah GTN. Menggiring naga berikutnya yang harusnya tower high ground ini akan hancur satu persatu, bakal diratain sama tim Onyx. Bagian mid lane juga akan hilang. Bakal dihancurkan begitu saja, bakal di stun, masih ada satu buah Hanisi Breeze, Meteor Storm dibuka juga, dan Frederica gak bisa selamat lagi, masih ada Meteor Storm Handjager, buat coba untuk maju, tapi unstoppable untuk J-Day, dan high ground terakhir juga akan hilang di tangan tim Onyx. Mereka akan coba untuk nge-end lagi, bakal di zoning out, Megumi bakal coba untuk maju, tapi sayangnya lifesteal dari arah Sasamiyuki terlalu besar, naga udah mulai hilang, tapi ada 3 wave minion lagi bakal masuk ke arah pertahanan dari tim Shadow Esports. Iya, mereka mau coba untuk ngelakuin defense sekuat mungkin, cuma masalahnya Super Minion akan bergerak masuk ke area kristal dari Shadow Esports. Dan kali ini meskipun ada Regency yang dibuka, tapi pemain-pemain dari Onyx bakal fokus ke arah kristal, dan game pertama berhasil diamankan untuk Onyx. Respect sih dari Onyx, gerakannya